Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi ya bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakal ambil sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau kulihat ini tuh ada sebuah video berjudul Negara Maju Sering Banjir dan yang sukses mengatasinya. Oh, jadi ini ceritanya kata di judul tuh ada juga nih negara maju tuh yang sering banget kebanjiran gitu guys, tapi mereka sukses untuk mengatasi kebanjiran itu. Seperti Indonesia kan juga sering banget banjir ya guys, banjir terus gitu ya, nggak hujan dikit dah banjir gitu ya. Tapi ini yang kita bahas itu negara maju. Nah, kalau Indonesia kan masih masuk negara berkembang ya. Oke, sebelum kita mulai ini video, teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Jadi cus kita lihat dulu video kali ini, kira-kira ada negara apa aja gitu. Kita lihat deh. Banjir bandang adalah fenomena alam yang sering terjadi di berbagai belahan dunia. Oh, oke. Beberapa negara memiliki tingkat Ini kerentanan banjir yang bandang lebih ternyata. tinggi terhadap bencana ini karena berbagai faktor, Oke. seperti kondisi geografis, iklim, dan infrastruktur. Jakarta bukan satu-satunya daerah yang dilanda banjir. Di belahan dunia lain pun sering terjadi, bahkan di negara maju sekalipun. Negara mana saja yang tergolong maju, tetapi ternyata tetap saja sering banjir? Oke, kita lihat negara maju tapi sering kebanjiran ya. Kita lihat deh, ada negara apa aja ya. Inggris. Oh, Inggris. Sungai Sering besar banjir ya di Inggris seluruh ya? Inggris dilanda banjir pada April 2024 setelah hujan lebat. Hah? Dan pemerintah Masih baru mengeluarkan dong? lebih dari 300 peringatan banjir. Operator perjalanan mengumumkan Wah, gangguan parah serius ini. dan sekitar 1000 rumah mengalami kerusakan sejauh ini. Sungai Trent di Inggris tengah banjir, mendorong pemerintah setempat mengumumkan insiden besar. Dinas Pemadam Kebakaran London mengatakan pihaknya harus mengawal sekitar 50 orang ke tempat aman pada Kamis malam setelah sebuah kanal di timur ibu kota meluap. Oh, meluap guys. Wow. China. China. Melansir CNN, hujan lebat selama beberapa hari telah melanda Cina Selatan. Wow, Memicu banjir mobil-mobil tuh lihat mematikan tuh. dan mengancam kehidupan Wih, puluhan parah juta orang. nih. Ketika tim penyelamat bergegas mengevakuasi penduduk yang Wah, terjebak ngeri ya. oleh naiknya air. Provinsi Guangdong, pusat perekonomian yang menampung 120 juta Wow, orang, udah kayak dilanda Indonesia ya. banjir besar yang memaksa lebih dari 110.000 orang harus direlokasi pada April 2024. Sejak tanggal 16 April, April. hujan deras yang berkepanjangan telah Tadi yang di mengguyur Inggris delta juga di bulan Sumatra, April kan? jantung manufaktur 2024. Tiongkok dan salah satu wilayah terpadat di negara tersebut. Dengan 4 stasiun cuaca di Guangdong mencatat rekor curah hujan tertinggi pada bulan Wah, April. ya. Cuacanya tinggi. Makanya Uni kebanjiran. Emirat Arab. Arab. Melansir Al Jazeera, Uni Emirat hujan dengan rekor Arab. tertinggi yang terjadi di Uni Emirat Arab pada April. April memicu juga banjir nih. dan kekacauan yang mematikan. Banjir terparah di Dubai Sebagian dalam disebabkan oleh 75 tahun. Wow. Ini Sebuah kayaknya tim yang terparah terdiri ini. dari 21 ilmuwan dan Sejak peneliti 75 tahun di bawah terakhir nih. inisiatif Yang parah ini nih. cuaca dunia menemukan bahwa perubahan iklim menyebabkan curah hujan ekstrim di kedua negara yang biasanya terjadi selama tahun-tahun El Nino menjadi 10 hingga 40% lebih intens dibandingkan tanpa curah hujan yang tinggi. Wah. Selama periode kurang dari 24 jam antara tanggal 14 dan 15 April, Uni Emirat Arab mengalami curah hujan terberat sejak pencatatan dimulai 75 tahun lalu. Wow. Dubai, Dubai. sebuah kota gurun mewah yang terbiasa berbulan-bulan tanpa curah hujan sama Iya sekali, kan? mengalami curah hujan yang setara dengan lebih dari 1,5 tahun pada waktu itu. Gila. Masalah banjir hampir terdapat di semua negara, baik itu negara berkembang maupun negara maju. Negara maju. Bahkan Amerika Serikat sendiri terus berjuang mengatasi banjir, khususnya wilayah-wilayah seperti Florida, Louisiana, Florida. dan sebagian besar Midwest. Negara Inggris juga, terutama wilayah-wilayah seperti London. Wah, Kanada, langsung ibu kota terutama ya, langsung wilayah-wilayah London. seperti British Kayak Columbia Indonesia dan langsung Quebec. Jakarta gitu ya. Australia, khususnya Queensland dan New South Wales. Prancis, terutama wilayah-wilayah seperti Paris dan area sekitarnya. Italia, terutama wilayah-wilayah seperti Venesia. Wah.
Negara yang sukses mengatasi banjir. Oke, kita lihat ada nih negara yang sukses Beberapa mengatasi negara banjir mencoba nih. mengubah pendekatan mereka terhadap banjir yang seringkali menghampiri. Berbagai macam cara diterapkan agar banjir tidak lagi terjadi. Hingga akhirnya mereka terbebas dari bencana banjir. Oke, kita lihat Berikut nih ya. dua negara yang sukses mengatasi banjir. Ada negara apa? Sukses, oh Belanda. Sepertiga wilayah Belanda berada di bawah permukaan air laut, di mana titik terendahnya adalah 6,7 meter di bawah permukaan air laut. Oleh karena itu banjir menjadi bencana yang tidak terelakkan di Belanda. Kondisi geografis yang seperti itu membuat Belanda berpengalaman dalam hal Wah, banjir. cantik banget ini. Belanda sudah ratusan tahun bergulat dengan banjir dan berjuang untuk mengatasinya. Salah satu strategi yang diterapkan Belanda untuk mengatasi banjir adalah dengan kincir angin. Oke, Ada lebih dari Belanda kan 10 emang kincir terkenal angin banget Belanda dengan yang kincir masih anginnya ya. berdiri sejak 1850. Ternyata salah satunya untuk mengusir banjir ini. Kincir angin berfungsi untuk menyedot kelebihan air laut yang masuk ke Wah, daratan keren juga sih. dan membuat area persawahan menjadi lebih kering. Selain untuk menyedot air, kincir angin tradisional juga berfungsi untuk menggiling biji-bijian dan untuk keperluan irigasi. Wah, keren. Belanda juga membuat banyak dam untuk menampung air laut agar tidak masuk ke wilayah mereka yang rendah. Dalam hal ini Belanda memanfaatkan bukit pasir, pintu air, tanggul, dan perencanaan tata Wah, kota keren yang banget tanggap tadi banjir. tuh. Tidak hanya itu saja, Belanda juga membuat waduk darurat yang terdiri dari taman kota dan area publik, termasuk lapangan basket. Ini mereka juga membangun kayak waduk darurat gitu ya, taman kota lagi. Tersebut akan menjadi waduk darurat yang menampung dan menyalurkan air banjir. Oke, nice, bagus nih. Pada tahun 1997, Belanda berhasil membangun penghalang gelombang badai dan gelombang air laut di dekat pelabuhan Rotterdam. Penghalang berteknologi tinggi tersebut diberi nama Maeslantkering. Maeslantkering terdiri dari dua pintu ayun yang berfungsi menghalau air laut Maeslantkering. agar tidak masuk ke daratan. Panjang masing-masing pintu Maeslantkering sama dengan tinggi menara Eiffel. Wow, gila. Jepang. Wah, Wilayah ibu kota Jepang, Tokyo, mengalami penurunan tanah hingga 4,5 meter dalam setengah abad terakhir akibat penyedotan penurunan air secara tanah ya? masif. Ditambah sebagian besar wilayah Tokyo di bawah permukaan air laut. di Selain bawah itu, padatnya permukaan air Tokyo laut dan guys. derasnya Bayangin hujan tuh. membuat ibu kota Jepang tersebut rentan dengan banjir. Oleh karena itu, Jepang mengembangkan satu sistem pertahanan banjir yang disebut JIKENS. Jikes. JIKENS merupakan JIKENS. penampungan air bawah tanah raksasa yang memiliki tinggi hingga 25,4 Wow. meter. Proyek ini dibangun selama 13 tahun dan Oh my menghabiskan dana God. hingga sekitar 36 triliun rupiah. 13 tahun membangunnya guys. Proyek yang dibangun Wah, pada tahun benar-benar proyek yang besar 1993 banget ya. dan selesai pada tahun 2006 ini terdiri dari kanal dan ruangan sangat besar. Ia terletak 22 meter di bawah tanah Kasukabe, Wow. utara Tokyo, dan disangga oleh puluhan tiang setinggi 70 meter. Disebutkan bahwa sistem penampungan air bawah tanah Tokyo ini memiliki 5 ruangan silinder JIKENS. Masing-masing ruangan mampu menampung hingga 13 juta galon air. Wow. Kalau seandainya sungai-sungai kecil di Tokyo tidak lagi mampu menampung air, maka akan dialirkan ke JIKENS tersebut dan lalu memindahkannya ke sungai Edo yang mampu menampung air lebih besar. Gila, teknologinya bagus banget. Nah, teman-teman, itu dia ya beberapa negara yang juga sering kebanjiran. Maksudnya negara maju tadi yang dibilang ya. Nah, ternyata di setiap negara tuh emang ada aja bencana banjir nih guys ya, nggak cuma ada di Indonesia doang. Tadi aja kayak Inggris gitu ya, juga kebanjiran mereka ternyata. Tapi yang aku ini salfok tuh sama yang sukses dalam mengatasi kebanjiran ini guys, yaitu tadi ada negara Belanda dan Jepang. Bukankah negara Belanda dan Jepang ini dua negara ini yang menjajah Indonesia guys? Wah, ini aku tahu ini secara kebetulan atau gimana ya, tapi ini apa sih, emang keren banget sih. Ternyata kincir angin itu emang
ada sangkut pautnya dengan untuk mengatasi kebanjiran yang ada Belanda ternyata. Wah, keren. Semoga nanti Indonesia juga bisa ya mengatasi kebanjiran yang ada di Indonesia, khususnya di ibu kota negara ya, Jakarta ya pastinya. Kita aminkan aja Tuhan. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. Pada follow, like, comment, share, subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye. Assalamualaikum.